Shalom dan apa kabar kepada Anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di ibadah raya atas talian SIP City Life Church Kuala Lumpur. Sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita mendengarkan beberapa peringatan tentang info-info daripada gereja. Terima kasih kepada Anda yang setia mendoakan negara kita 24 jam setiap hari. Benih doa Anda yang Anda taburkan pada hari ini tidak akan menjadi sia-sia. Seperti yang Anda sedia maklum, Persekutuan Doa Korporat Gereja kita diadakan setiap hari Rabu pada jam 8 malam di tingkat 1 gereja kita. Bagi Anda yang jauh dan tidak sempat untuk menyertainya secara fisikal, Anda masih boleh mengikuti persekutuan doa ini secara live streaming. Oleh itu, nantikan maklumat terkini dari masa ke semasa. Untuk wang persembahan, persepuluhan dan juga janji iman pada hari ini, para jemaat gereja boleh menyalurkan bahagian masing-masing ke akaun public bank gereja kita atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfields 314-643-4014 seperti yang tertera pada skrin sekarang. Selepas itu, sila maklumkan kepada bendahari gereja, Puan Margaret. Seperti yang telah dimaklumkan pada minggu lepas, hari ini kita akan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Oleh itu, sila persiapkan awal barang-barang keperluan perjamuan kudus kerana selepas pujian dan penyembahan ini, kita akan mengambilnya bersama-sama mengikut arahan daripada gembala gereja. Sebelum kita menaikkan pujian dan juga mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Haleluya Bapa kami di syurga, Engkau Tuhan Allah Tuhan yang luar biasa, baik, sangat baik, sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan Bapa di syurga atas anugerah Engkau, atas belas kasihan Engkau, atas pelindungan Engkau ya Tuhan Bapa, sehingga kami punya kesempatan untuk memuji Engkau Tuhan Bapa di syurga di tempat ini bersama dengan teman-teman kami yang lain, bersama dengan keluarga kami ya Tuhan Bapa di syurga. Karena Engkau saja satu-satunya nama yang layak dipuji, yang layak disembah. Tiada seorang pun Tuhan Bapa yang sama seperti Engkau Tuhan Bapa di syurga. Karena Engkau Tuhan yang telah ada pada awal penciptaan, dan Engkau juga Tuhan Bapa di syurga ada sepanjang waktu sampai di akhirnya zaman Tuhan Bapa di syurga. Karena Tuhan Bapa, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, dan juga Raja Damai Tuhan Bapa di syurga. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan Bapa, dalam kami Tuhan datang di dalam hadirat Engkau Tuhan Bapa di syurga. Biar kami Tuhan bersyurga pikiran kami, hati kami Tuhan Bapa ditujukan kepada Engkau, kepada sifat Engkau, kepada kepribadian Engkau Tuhan Bapa di syurga. Bila pikiran kami Tuhan dipenuhi Tuhan Bapa di syurga oleh firman-Mu, oleh kebaikan Engkau, oleh peringatan akan Tuhan Bapa di syurga, perbuatan Engkau dalam setiap musim hidup kami ini Tuhan Bapa di syurga. Kerana Engkaulah Tuhan Bapa yang memegang hidup kami dari awal, pertengahan sampai di akhirnya nafas hidup kami ini Tuhan Bapa di syurga. Tiada satu pun Tuhan Bapa di syurga yang kami punyai saat ini adalah milik kami sendiri, tapi segala-galanya Tuhan Bapa adalah pemberian daripada Engkau ya Tuhan Bapa di syurga. Kerana Engkau adalah sumber dari segala-galanya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Bapa, bila nafas kami Tuhan Bapa di syurga, kami pakai untuk menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami Tuhan, untuk menaikkan nama-Mu Tuhan Bapa di atas segala nama Tuhan Bapa di syurga. Karena nama-Mu Tuhan adalah luar biasa, sungguh kuat, sehingga Tuhan bersyurga Tuhan sanggup menyelamatkan setiap jiwa-jiwa Tuhan Bapa yang kembali kepada Engkau ya Tuhan bersyurga, dan juga memulihkan keadaannya Tuhan Bapa sepertinya Tuhan yang baru Tuhan Bapa di syurga. Terima kasih Tuhan kerana jalannya yang telah Engkau sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan Bapa di syurga. Biarlah Tuhan Bapa, iman kami terus timbul, terus bertumbuh dengan pendengaran akan firman Tuhan pada hari ini Tuhan bersyurga. Haleluya Tuhan Bapa, kami naikkan pujian kami naikkan syukur kami Tuhan Bapa di syurga lewat
daripada lagu pujian yang akan kami sampaikan pada hari ini ya Tuhan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Bapa, bila seluruh hidup kami Tuhan, kami jadikan, kami serahkan sebagai persembahan yang hidup hanya kepada Engkau saja ya Tuhan Bapa di surga. Karena Engkau saja Tuhan yang layak menerima persembahan daripada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, bila Engkau Tuhan di surga yang mengambil alih ruangan ini, masa ini ya Tuhan di surga. Berkaryalah ya Tuhan Bapa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cinta selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan, kami mau mengingati tentang pengorbanan di kayu salib. Berbicaralah di dalam hati kami, dan Roh Kudus bekerja untuk menegur kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tim pada minggu yang lepas melalui online yang telah kita dengar, bahwa minggu ini kita akan mengadakan acara perjamuan kudus secara online. Saya berharap jemaat sekalian telah menyediakan bahan-bahan yang telah diminta, yaitu air dan juga roti. Harap semua bahan ini telah tersedia di hadapan kita. Baiklah, sebelum kita meneruskannya, mari kita mendasari acara ini dengan satu pembacaan firman yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11, ayatnya yang ke-23 dan sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita akan sama-sama membaca bahagian ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ayat 26, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara perjamuan kudus ini adalah satu acara yang penting untuk saya dan kita semua, di mana pada waktu kita mengadakan acara ini merupakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, bersatu bersama Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Pada waktu kita mengambil bahagian dalam acara ini juga dikatakan bahwa kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah, pada saat ini sebelum kita mengambil bahagian dalam acara ini, senang pastor ingin memaklumkan kepada jemaat sekalian bahwa barang siapa jemaat Tuhan yang belum dibaptis, saudara bersabar dahulu untuk menanti saudara setelah dibaptis mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang telah dibaptis, dipersilakan untuk terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam acara ini. Baiklah, mari kita siapkan hati kita sebelum kita melaksanakan acara ini. Mari kita membuat perenungan sejenak. Kita semua tunduk kepala. Bapa yang di surga, saat ini kami siapkan hati kami sebelum kami menerima atau mengambil perjamuan kudus yang ada di hadapan ini. Kami serahkan hati kami ya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu. Bapa, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, dosa yang mungkin kami lupa akui di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami supaya kami layak mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Berkati jemaat sekalian yang terlibat dalam mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan, agar melalui acara yang sederhana yang kami lakukan ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, agar kami terus setia dalam mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Baiklah jemaat sekalian, mari kita sama-sama melakukannya. Kita ambil roti kita pegang. Dalam ayat 24 berkata,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita pegang cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Kalau ada saudara, sediakan cawanmu, kita pegang bersama-sama. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Pastor akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang kami ada untuk terlibat sama dalam melaksanakan acara perjamuan kudus ini. Berkati jemaat sekalian yang terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, Tuhan. Kiranya acara yang telah kami lakukan ini mengingat akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, kami juga terus terlibat memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai Engkau datang kedua kali ke dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang kuat, sehat dan ceria selalu. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali menerusi acara ibadah online. Terima kasih untuk tim yang setia melayani kita setiap minggu, tim media, tim praise and worship, tim pendoa yang setia berdoa bagi setiap keluarga dan pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Dan juga doa-doa Anda untuk negara yang kita cintai, negara Malaysia. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kita yakin sungguh bahwa setiap doa-doa yang kita taburkan pasti Tuhan akan menjawab dan memberkati setiap pribadi. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan buat kesempatan ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini saya akan membawa kita belajar satu bahagian firman, yaitu yang terdapat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya percaya pada waktu saudara membuka bahagian firman Tuhan ini, pasti saudara sudah mengetahui bahagian firman Tuhan ini. Oleh itu, mari kita membaca bahagian ini bersama-sama. Saya sudah sediakan slide-nya. Saudara boleh mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Dalam Kejadian pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayat pertama berkata demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat yang kedua, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Yang ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Haleluya. Sebelum kita membahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa sejenak. Pastor akan memimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami berkesempatan pada hari ini untuk belajar firman Tuhan.
Berkati ya Tuhan Yesus pada waktu kami duduk mendengar kebenaran firman ini. Biar kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus mengambil tempat di hati kami masing-masing. Siapapun kami ya Tuhan yang mendengar sabda firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati kami, agar kebenaran-Mu yang kami dengar ini Tuhan mengubah hati kami, membentuk hidup kami, agar hidup kami sesuai di hadapan Tuhan. Oleh itu Bapa di sorga, hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Hamba yang menyampaikan firman, urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Setiap kata-kata yang diucapkan sungguh memberkati jemaat Tuhan yang mendengar. Kiranya Tuhan pemberitaan ini Kau sertai ya Tuhan Yesus dari awal sehingga selesai. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, pada hari ini kita dapat mempelajari bahagian firman yang berkaitan dengan panggilan Abraham. Oleh itu, melalui pembacaan ini kita akan mempelajari satu topik firman, kemurahan hati Bapa memanggil kita menjadi manusia baru. Kita masih menerusi campaign ataupun tema yang menjadi campaign gereja SIB City Life Church. Bagaimana kemurahan hati Bapa ini melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita, dan kita dapat melakukannya. Kita dapat harungi semua keadaan situasi itu, semuanya karena kemurahan hati Bapa. Oleh itu, daripada tema ini saudaraku, kita mempelajari bagaimana kemurahan hati Bapa ini membentuk seorang pribadi yang biasa menjadi pribadi yang luar biasa. Membentuk seorang yang hidupnya sederhana sehingga menjadi berkat bagi seluruh dunia. Itulah Bapa iman kita, Abraham, saudara kekasih. Pada minggu yang lalu, kita mempelajari bagaimana kemurahan hati Bapa membawa seorang pribadi yang bernama Nuh, saudaraku, yang telah mengasingkan dirinya dari kehidupan awam yang biasa, sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa dan menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Pada hari ini juga tidak jauh bezanya saudaraku, kita mempelajari seorang pribadi yang bernama Abraham, yang juga merupakan orang yang kita kenal, pribadi yang kita kenal, yang disebut Bapa iman segala bangsa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mempelajari sedikit tentang apa yang dikatakan tentang firman Tuhan ini. Panggilan Abraham ini menyatakan misi penyelamatan Allah bagi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang mana manusia memerlukan keselamatan. Itulah artinya saudaraku, memanggil kita menjadi manusia baru. Dan seterusnya dikatakan melalui ketaatan Abraham, Bapa iman segala bangsa, maka manusia pada hari ini ada kesempatan untuk mendapat apa yang Allah sudah janjikan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu hanya terjadi kepada barang siapa yang percaya dan setia kepada Allah sampai akhir hidupnya. Itulah yang terjadi saudaraku. Melalui janji yang telah Allah kotakan kepada Abraham, janji itulah yang kita nikmati pada hari ini. Janji itulah yang kita alami pada hari ini. Oleh itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, daripada tema khotbah ini, kita akan mempelajari 3 poin yang berkaitan dengan panggilan Allah bagi kita menjadi manusia baru, yang kita lihat dari sudut konteks Abraham.
Yang pertama adalah Abraham meninggalkan leluhurnya karena panggilan Allah. Meninggalkan leluhurnya, meninggalkan moyangnya oleh karena panggilan Allah. Dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk meninggalkan leluhur, untuk meninggalkan moyang, bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk kita lakukan. Tapi Abraham pada waktu dia menerima panggilan daripada Allah, bahwa dia adalah pribadi yang Allah khususkan untuk meneruskan misi penyelamatan Allah bagi umat manusia. Apa yang Abraham lakukan? Dia sedia menerima panggilan itu, dan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Sehingga dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, saudaraku, Abraham meninggalkan leluhurnya oleh karena panggilan Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu perkara yang sangat sukar untuk dilakukan. Pada waktu Abraham mendapat panggilan itu, saudaraku, apa yang Abraham ketahui? Ternyata Tuhan berkata kepadanya, aku akan membawa engkau ke satu tempat yang akan menjadi tempat yang aku janjikan kepadamu. Pada waktu Abraham mendapat panggilan itu, saudaraku, Abraham belum mengetahui di mana tempat Allah memanggil dia dan membawa dia dan menempatkan dia. Dia belum ketahui tempat itu. Oleh karena imannya, saudaraku, dia ikut apa yang Allah katakan kepadanya. Sehingga Abraham, saudaraku, dia tinggalkan apa yang menjadi kesenangannya, saudaraku. Dia tinggalkan semuanya, saudaraku, oleh karena mendengar panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat beberapa subpoin daripada poin yang pertama ini, saudaraku. Dikatakan Allah menaruh fokus perhatiannya kepada Abraham. Berarti Allah tahu sejauh mana kemampuan Abraham, sejauh mana keberadaan Abraham, cintanya kepada Allah pada waktu itu. Pada waktu Abraham mendapat panggilan ini, saudaraku, dia adalah orang yang sederhana, yang sudah punya harta, yang sudah punya keluarga, yang sudah berada di sebuah kota, yang dikatakan kota yang cukup sederhana dan mewah, saudaraku. Pada waktu Abraham mendengar panggilan itu, dia rela tinggalkan semuanya. Hanya imannya kepada Allah, saudaraku, dia rela tinggalkan itu. Itu sebabnya Allah menaruh fokus perhatiannya kepada Abraham. Oleh karena hatinya dia serahkan kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Dia rela menerima panggilan Tuhan, menyahut panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, setiap pribadi kita juga punya panggilan. Panggilan dipersiapkan untuk kerajaan Allah. Seperti mana Abraham, saudaraku, pada waktu dia mendapat panggilan Allah, dia tidak menentang apa yang Allah inginkan kepadanya. Malah dia, saudaraku, merendahkan dirinya dan siap mengikut panggilan Tuhan dalam hidupnya. Allah senang terhadap Abraham karena memiliki pribadi yang senang dibentuk. Wow, ini sesuatu yang sangat indah. Apabila kita rindu Allah mau pakai hidup kita, mau guna hidup kita menjadi berkat,
hal yang Allah inginkan pertama-tama dari kita, bahwa kita harus menjadi pribadi yang senang dibentuk. Terjadi terhadap Abraham, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, dalam ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Kita dapat menemukan kembali, saudaraku, istilah yang telah kita sebut pada minggu yang lepas, yang disebut daripada bahasa Ibrani-nya Yalak, ya, Yalak. Berarti kita bersetuju apa yang diinginkan oleh orang yang mengotakkan janji. Dan apa yang disebut pada minggu yang lepas, seluruh hidup diserahkan dan dikatakan seia sekata, sehidup semati. Oleh karena persetujuan kita terhadap pribadi yang berjanji terhadap kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia ikut apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Sehingga dikatakan Allah sangat senang terhadap Abraham. Pada waktu firman Tuhan datang kepadanya, dia menerimanya dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, dia menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sepenuh hati, saudara. Itu yang membuat Allah begitu senang terhadap Abraham. Abraham dipanggil untuk meninggalkan lingkungan sosial kemasyarakatannya. Itu yang dia lakukan. Seperti mana yang kita dengar pada minggu yang lepas. Bagaimana Allah memanggil Nuh untuk mempersiapkan bahtera. Dan dia mengikuti apa yang Allah inginkan. Sama halnya dengan Abraham. Dia dipanggil untuk meninggalkan lingkungan sosial kemasyarakatan. Ini sesuatu yang berat, saudaraku, untuk dilakukan. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Saudara, ini adalah berkata tentang kehidupan yang kita jalani pada hari ini. Apa hal-hal yang menjadi kesenangan bagi kita, yang menjadi comfort zone, yang telah membentuk zone aman kita. Baik itu kesukaan kita, tabiat yang sudah menjadi kebiasaan kita, ataupun hobi kita, ataupun sesuatu yang sudah kita anggap itu sudah sebati dengan diri kita. Sehingga hal yang berkaitan kerohanian itu tidak lagi menjadi keutamaan. Apa kira-kira yang menjadi comfort zone, zone aman bagi kita hari ini? Saudara, panggilan Abraham ini, saudaraku, mengingat akan hidup kita pada hari ini. Sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, apabila itu diubah, saudaraku, tidak mudah. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia taat terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia menerima firman Tuhan yang datang dalam hidupnya. Hari-hari ini, saudaraku, banyak firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Bertujuan untuk membentuk kita, menjadikan kita manusia baru, menjadikan kita manusia yang berkenan, yang sesuai di hadapan Tuhan. Apakah kita respon terhadap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kita pada hari-hari ini? Untuk menjadi pribadi yang diubah bukanlah sesuatu yang mudah, saudaraku. Kita harus membayar harga dan melakukan komitmen itu di hadapan Tuhan. Hanya itu dapat terjadi ketika kita menerima kebenaran firman yang datang dalam hati kita. Abraham melakukan itu, saudara. Dalam Galatia pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana, saya akan baca bahagian ini, saudaraku.
dalam surat Galatia pasal 3 ayat 16, ya. Dikatakan di sana, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Inilah saudaraku yang terjadi ketika Abraham mendengar panggilan Tuhan itu. Dia respon, dia serahkan hatinya, dan dia siap menerima panggilan Tuhan itu dalam hidupnya, supaya melalui dia, saudaraku, segala bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Poin yang kedua, saudaraku, kemurahan hati Bapa memanggil kita menjadi manusia baru. Yang kedua, bersedia membayar harga bagi satu perubahan. Ya, Abraham menjawab panggilan Allah. Dalam ayat yang kedua, Kejadian pasal 12 ayat 2 dikatakan di sana, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham menjawab panggilan Allah. Apabila Abraham tidak menjawab panggilan Allah, kira-kira dia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Apakah dia memiliki kemasyhuran melalui namanya? Tidak, saudaraku. Oleh karena dia taat, saudaraku, dia ikut apa yang Tuhan katakan, itu yang menyebabkan Abraham menjadi pribadi yang dapat memuliakan nama Tuhan. Bahkan dia menjadikan bangsa-bangsa mendapat berkat. Kenapa? Karena dia sedia membayar harga bagi satu perubahan. Abraham menyerahkan diri kepada Allah serta bertindak mengasihi Allah. Ini yang dia lakukan. Dia bukan hanya sekedar mendengar, tetapi firman Tuhan katakan pada waktu dia mendapat panggilan Allah untuk tinggalkan tempatnya, saudaraku, dari Ur Kasdim, saudaraku, dia benar-benar respon terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dikatakan Abraham menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia bertindak mengasihi Allah. Saudara, panggilan Abraham ini, saudaraku, ada kaitannya dengan kehidupan kita hari-hari ini. Pada saat Tuhan memanggil kita, apa respon kita terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita meresponi panggilan Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Ataupun masih kita berkata, oh tunggu dulu, belum lagi waktunya. Kalau bukan sekarang, bila lagi, saudara? Ini tindakan yang Abraham lakukan. Pada waktu dia mendengar suara Tuhan, pada waktu dia mendengar firman Tuhan, dia respon terhadap kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, saudara. Menjadi manusia baru yang berkepribadian dan berkarakter, yang taat kepada Allah pencipta semesta alam. Ini yang Abraham lakukan. Pada waktu dia respon terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya, apa yang berubah, saudaraku? Dia menjadi pribadi yang berkarakter, yang taat kepada Allah pencipta semesta alam. Saudara, pada waktu kita menaati panggilan Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita, kebenaran itu dapat mengubah hidup kita. Hal itu dapat membentuk karakter kita agar kita terus menjadi pribadi yang taat dalam Yesus Kristus. Bersedia membayar harga bagi satu perubahan berarti siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dalam 2 Korintus
pasal 5 ayat 17e. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti pada waktu kita terus mendengar, terus respon terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita, perubahan itu terus terjadi dalam hidup kita setiap hari, saudara. Setiap hari baru, setiap hari baru. Itulah lagu yang selalu kita dengar. Baru setiap hari, baru setiap hari. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengalami perubahan, ciptaan baru dalam hidup kita, kita harus sedia membayar harga untuk perubahan itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, menjadi ciptaan baru untuk berimpak bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat yang ketiga, saya akan baca ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Olehmu, kata firman Tuhan, semua kaum di muka bumi, bukan satu kaum, semua kaum, tidak ada yang terkecuali, akan mendapat berkat. Sesuatu yang sangat dahsyat, saudara. Berkat Tuhan yang Dia janjikan kepada orang yang percaya itu bukan calang-calang, saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan menjadi ciptaan baru untuk berimpak bagi bangsa-bangsa. Allah menetapkan Abraham menjadi bapa yang besar bagi bangsa. Dia telah menetapkan Abraham. Dia bukan hanya sekedar memanggil, tapi dia menetapkan dia menjadi bapa yang besar bagi bangsa-bangsa. Itulah impactnya, saudara. Mengalami sesuatu yang baru dalam hidup kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita dapat menikmati ataupun dapat terkesan daripada apa yang lahir dari hidup kita. Inilah orang-orang yang mengalami ciptaan baru. Segala sesuatu itu berubah. Baik karakternya, pembawaannya, saudaraku, semuanya berubah. Kenapa? Ketika kita berada di dalam Kristus dan diubah menjadi ciptaan yang baru, impact itu akan membawa sesuatu yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat hidupnya. Orang yang hidup dalam iman disebut sebagai anak-anak Abraham. Kita boleh merujuk ayat itu. Rujuk ayat itu dalam Galatia pasal 3 ayat 6 dan ayat 9. Saudara boleh baca bahagian itu. Kemudian semua orang beriman datang dari Bapa sendiri. Berarti orang yang dibaharui, ya, termasuk kita, orang-orang yang percaya juga adalah dari Bapa sendiri, daripada Allah sendiri. Kalau Allah dapat membawa seorang pribadi yang sederhana, Abraham, saudara, dapat menggunakan dia, pakai dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apakah Tuhan tidak dapat pakai kita menjadi berkat? Pasti dapat, saudara. Karena Allah Dia adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa, yang dapat mengubah setiap orang, yang dapat membawa kita menjadi impact dimanapun kita berada. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita rujuk ayat yang terakhir ini dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sehingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa,
yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Semua saudara, orang yang beriman datang dari Bapa sendiri. Apa tujuannya saudaraku? Supaya hidup kita selalu mengalami pembaharuan. Itulah kemurahan hati Bapa, memanggil kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Pada saat kita memiliki pembaharuan dalam hidup kita setiap hari, hal itulah yang menjadi kesenangan Tuhan. Pembaharuan apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita hari-hari ini? Salah satu di antaranya saudaraku yang sangat basic adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang perlu kita bina saudaraku. Seorang yang telah dibaharui, seorang percaya yang sudah mengalami ciptaan baru, hubungannya dengan Tuhan juga berubah. Itulah yang dapat memberi kekuatan kepada kita. Konsistensi iman kita di dalam Dia pada saat kita terus-menerus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang terakhir sekali saudaraku dikatakan Yesus Kristus memanggil kita supaya menjadi manusia yang berkarakter baru, yang menyerahkan diri kepada Allah dan mengasihinya dengan segenap hati. Seperti Abraham saudaraku, oleh karena dia respon terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan mengubah pribadinya, mengubah hidupnya saudaraku, dan menjadikan dia berkat bagi bangsa-bangsa, termasuk saya, termasuk kita hari ini menikmati berkat oleh karena pribadi yang setia kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mengambil langkah seperti bapak leluhur kita, bapak iman kita Abraham, dan terus-menerus mengikuti Yesus, melangkah dengan iman dalam mengikuti Yesus Kristus, kita yakin sungguh saudaraku bahwa berkat yang Allah telah janjikan kepada bapak leluhur kita Abraham juga pasti akan kita miliki. Oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya kemurahan Tuhan itu, kemurahan hati Bapa itu yang akan membawa kita terus-menerus mengalami ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Pada saat kita dibaharui, roh kita dibaharui, hidup kita dibaharui, saudaraku, kita dapat melihat bagaimana berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Pasti itu akan terjadi. Terima kasih saudara kekasih. Demikianlah bagian firman Tuhan yang pastor sampaikan pada hari ini. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum saya mengakhiri bagian ini dengan doa, pastor juga berterima kasih kepada jemaat sekalian yang terus memberi sokongan dalam doa buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church. Saudara setia berdoa untuk hamba Tuhan, untuk pastor dan keluarga, untuk pemimpin-pemimpin, untuk jemaat Tuhan dimanapun kita berada di sekitar Kuala Lumpur ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda, terus setia berdoa. Terima kasih juga untuk kesetiaan Anda untuk membantu pelayanan Tuhan. Selain doa, juga melalui material saudara, melalui uang saudara yang saudara sumbang, ya, baik itu persembahan, baik itu persepuluhan, janji imanmu, dan pemberian kasihmu, apa saja bentuk pemberianmu yang telah memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur,
kiranya Tuhan Yesus terus memberkati hidupmu. Oleh yang demikian, jemaat Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan terus pakai hidupmu menjadi berkat buat bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi buat kesetiaan Anda mengikuti pemberitaan firman pada hari ini. Baiklah, mari kita berdoa sekali lagi. Untuk bagian ini, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman sebentar tadi. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ini Tuhan, menjadi bahagian dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kebenaran ini menjadi dasar yang kokoh dalam hidup kami. Bapa Sorgawi, hamba berdoa sekali lagi buat jemaat Tuhan, SIBC Life Church dimanapun mereka berada. Mohon berkat-Mu Tuhan, Kau alirkan dalam hidup mereka. Seperti mana iman, percaya mereka, kesetiaan mereka dalam menolong pelayanan Tuhan di SIBC Life Church Kuala Lumpur. Kami yakin janji-Mu Tuhan terjadi atas hidup mereka. Berkat-Mu Tuhan Kau telah sediakan bagi mereka. Bapa Sorgawi, hamba berdoa sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang mulai bertugas pada minggu yang akan datang. Tuhan tolong setiap pribadi mereka. Dalam pekerjaan Tuhan Kau berkati. Anak-anak kami yang masih belajar Tuhan juga Engkau berkati mereka dalam studi mereka, agar mereka sukses dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berhadapan dengan krisis, masalah ekonomi. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Mungkin ada yang masih belum mendapat pekerjaan. Tuhan Kau buka tingkap langit buat mereka, supaya mereka dapat menemukan pekerjaan untuk menolong, menyarah hidup mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau sertai ya Tuhan Yesus dalam segala usaha yang mereka lakukan. Sekali lagi Bapa, hamba mohon perlindungan Tuhan, darah-Mu ya Tuhan, menutupi kami Tuhan. Jauhi kami daripada segala sakit penyakit, dari segala bahaya. Kami yakin Tuhan pasti menyertai melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa mohon berkat-Mu sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang mengulurkan tangannya, yang setia memberi di rumah Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Kau telah berjanji akan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang-orang yang setia memberi di rumah Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba naikkan doa syukur ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Pastor David atas perkongsian firman Tuhan pada hari ini, yang membawa kita untuk melihat bagaimana kemurahan hati Bapa membawa kita untuk menjadi seorang manusia baru. Seperti Anda sedia maklum, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP telah dilanjutkan ke akhir tahun ini. Mari kita ambil kesempatan ini, dalam musim PKP ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, jaga diri baik-baik dan bersyukur selalu. Akhir kata, jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati.